Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Baik, kembali lagi. Pada video kali ini insyaallah saya akan coba sharing, yaitu masih melanjutkan pada video sebelumnya yang berkaitan dengan rukun wakaf. Nah, rukun wakaf yang kedua adalah mauquf alaih. Kalau yang pertama kemarin adalah yang berkaitan dengan wakif atau orang yang ingin mewakafkan hartanya. Kemudian rukun wakaf yang kedua berikutnya adalah mauquf alaih. Teman-teman semua, sebelum kita lanjut, terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mendukung video ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mauquf alaih, ya. Apa sih mauquf alaih itu? Ada beberapa pendapat ya. Di sini yang saya coba sampaikan adalah orang-orang atau pihak atau lembaga yang berhak menerima manfaat wakaf. Jadi ada sekumpulan orang gitu ya, atau misalnya satu keluarga ya, atau misalnya satu lembaga yang menerima manfaat wakaf. Manfaat wakaf ini maksudnya adalah wakaf yang sudah dikelola secara produktif gitu ya, baik itu wakaf benda tidak bergerak ya, seperti tanah ya, kemudian bangunan yang dikelola secara produktif, maupun wakaf uang yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang bekerja sama dengan nazir misalnya. Nah, itu nanti akan menghasilkan yang namanya manfaat wakaf atau surplus wakaf. Nah, inilah yang orang-orang yang berhak gitu ya menerima manfaat wakaf tersebut, disebut dengan mauquf alaih, teman-teman semua. Berikutnya adalah dalam fikih Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa para ulama terlibat ya perdebatan panjang tentang mauquf alaih dan syarat-syaratnya. Jadi ya kalangan ulama fikih pun ada beberapa perbedaan pendapat gitu ya, pandangan terkait dengan mauquf alaih gitu ya. Baik dari siapa saja yang mendapatkan atau syarat-syarat seperti apa, seperti itu ya. Baik, selanjutnya ya mauquf alaih menurut para ulama gitu ya, itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya muayyan dan ghairu muayyan. Muayyan itu apa? Muayyan di sini adalah dapat berupa satu atau dua orang gitu ya. Satu orang, dua orang, atau sekumpulan orang, itu muayyan. Kalau ghairu muayyan ya itu ya bisa berupa, di sini adalah kaum fuqara gitu ya. Kemudian ulama, para qori, pejuang, kemudian bisa juga dipergunakan untuk masjid, sekolah dan lain sebagainya, perawatan jenazah dan lain sebagainya. Baik, jika kita menengok gitu ya aplikasi ataupun penerapan dalam yang ada pada saat ini, mauquf alaih itu bisa dibagi gitu ya ke dalam beberapa sektor gitu ya, atau dalam beberapa tujuan. Yang pertama yang berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan di sini bisa digunakan sebagai untuk atau untuk ya. Pendidikan di sini bisa digunakan untuk beasiswa, operasional pendidikan, sekolah dan lain sebagainya. Intinya yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, itu bisa menggunakan atau ini apa termasuk dalam kategorinya adalah mauquf alaih. Nah, artinya orang-orang di sini nanti ya yang sekiranya apa namanya butuh gitu ya, kemudian dia layak untuk dibantu, untuk diberikan apa namanya surplus wakaf, yaitu bisa masuk ke dalam kategori ini. Kemudian berikutnya adalah dalam hal kesehatan. Nah, jadi manfaat wakaf itu bisa disalurkan kepada mauquf alaih dalam bidang kesehatan ya. Ini untuk apa? Misalnya untuk pengobatan gratis ya, kemudian juga untuk obat
gratis, kemudian untuk biaya operasional rumah sakit, ya, gaji dokter, perawat dan lain sebagainya. Ini bisa menggunakan surplus wakaf atau manfaat wakaf, ya. Itu adalah mauquf alaih, ya, untuk bidang kesehatan misalnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah dalam sektor ekonomi misalnya itu bisa mauquf alaih dalam kategori ini, ya, misalnya untuk apa, ya, bisa untuk pelatihan, ya. Misalnya ada orang-orang yang duafa gitu, ya, yang butuh modal usaha, itu juga bisa dibantu gitu, ya, atau misalnya ingin mendapatkan pelatihan bagi anak-anak muda gitu, ya, bengkel, kemudian apalagi servis handphone, ya, kemudian merakit komputer dan lain sebagainya, itu bisa juga masuk ke dalam kategori ini. Nah, di sini ada sosial lainnya, maksudnya apa? Ini bisa dalam bentuk sosial keagamaan dan lain sebagainya, ya. Itu hal yang umum lah seperti itu untuk santunan anak yatim, ya, kemudian juga untuk apa namanya, program dakwah gitu, ya, para dai dan sebagainya, kemudian ada program keagamaan, ya, masjid dan sebagainya, musola, ya, apa namanya, dan sebagainya, itu bisa di masuk ke dalam kategori sosial dan lainnya gitu, ya. Dan masih banyak lagi beberapa contoh, ya, yang itu dalam saat ini gitu, ya, itu mauquf alaih untuk memudahkan gitu, ya. Kira-kira seperti ini teman-teman semua. Ya, jadi ada pembagian, mungkin nanti akan ada yang lain gitu, ya. Ada sektor yang lain yang bisa, ya, dijadikan sebagai mauquf alaih, ya, orang-orang yang menerima manfaat wakaf tersebut. Baik teman-teman semua, sampai di sini video kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan ke rukun wakaf yang ketiga, insyaallah pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan mohon bantuan juga teman-teman semua untuk bisa share video ini, ya, agar lebih banyak memberikan manfaat kepada orang di sekitar kita, ya, dan ataupun orang yang ingin belajar tentang wakaf gitu, ya. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.